Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alida dengan NIM E2110073, mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-10, yaitu diskusi oleh Nadia Putri Aisyah mengenai peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi rahasia umum dan berimplikasi luas dalam kehidupan masyarakat. Tidak ada bidang kehidupan yang tidak tercemar oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep dasar korupsi berasal dari bahasa Belanda yang berarti corruption, adalah kerusakan, keburukan yang mencemarkan nama baik. Makna korupsi adalah purwadarminta, adalah perbuatan buruk seperti menghapus uang, menerima sogokan, dan sebagainya. Peran hukum administrasi negara dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah yaitu sebagai pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan untuk melihat apakah keuangan tersebut diperoleh dengan cara dan sumber yang sah dan bagaimana menggunakan keuangan tersebut tanpa melanggar norma hukum. Yang kedua, perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep demokrasi sebagai landasan untuk mewujudkan pemerintahan demokratis. Bila pemerintah terus melibatkan rakyat, prosesnya transparan, masyarakat dapat mengontrol melalui saluran yang dilakukan oleh sistem politik. Reformasi yaitu segala aspek yang berkaitan dengan pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat kuat untuk diwujudkan. Kesimpulannya, korupsi merajalela di masyarakat baik dalam jumlah kasus maupun kerugian negara. Maka dari itu, pemerintah harus memiliki fungsi dan peran hukum tata usaha negara dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada materi kedua oleh Fathia Salsabila tentang fungsi hukum administrasi negara dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hukum administrasi negara dalam pemerintahan sangat memengaruhi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dan suatu negara dalam usaha mencapai tujuan suatu negara. Eksistensi pemerintahan dalam konsep welfare state Indonesia, indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara dengan mengupayakan perwujudan melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek dan menengah dan panjang. Tindakan pemerintah dalam negara hukum ada dua macam, yakni tindakan nyata dan tindakan hukum. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum karena dalam negaranya terdapat prinsip asas legalitas. Upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hukum publik negara dianggap sebagai organisasi jabatan pemerintah lembaga hukum publik, memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya. Hukum privat, manusia sebagai subjek hukum menciptakan badan hukum yang merupakan ruang lingkup keperdataan. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan pada setiap institusi korporasi dan badan hukum yang semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik dan pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pengawasan eksternal penyelenggara pelayanan publik. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, ombudsman, dan legislatif. Pengawasan oleh legislatif, yaitu pengawasan ini dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik pusat maupun daerah atau pengawasan representatif. Kesimpulannya bahwa setiap tindakan pemerintah baik dalam pengaturan ataupun dalam layanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan legalitas. Baik, segitu saja review materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.